Karena di antara negara ASEAN, ya, ternyata produktivitas Indonesia menempati urutan kelima setelah Thailand. Memang harus kita akui, ada orang yang mampu lebih produktif dibandingkan orang lainnya. Apakah ini bawaan? Tentu saja tidak, ya. Semua sangat tergantung dari habit yang dilakukan secara konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azeni, di acara Leadership Inspiration. Tahun 2023 tidak terasa sudah mau memasuki bulan ketiga. Mungkin di awal tahun banyak dari Anda yang mencanangkan untuk lebih produktif, lebih work-life balance, ya, supaya kualitas hidup Anda meningkat dan membuat resolusi yang lainnya, supaya kesehatan mental makin terjaga. Nah, pertanyaan saya, apa kabar sejauh ini tentang apa yang sudah Anda rencanakan? Banyak prediksi yang menyebutkan 2023 akan menjadi tahun yang berat. Bahkan IMF memprediksi tingkat inflasi akan terus meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang lambat. Layoff terjadi di mana-mana. Belum lagi harga barang keseharian yang terus meningkat. Pressure yang Anda miliki tentu semakin bertambah. Sedangkan Anda dituntut untuk menghasilkan output dengan kualitas yang excellent dalam waktu yang bisa jadi lebih cepat. Melalui video kali ini, saya akan share ke Anda untuk lebih produktif di tengah turbulensi 2023. Produktivitas biasanya digunakan sebagai tolok ukur seberapa Anda mampu menuntaskan pekerjaan dengan sumber daya yang ada secara efisien. Hasilnya bisa dilihat dari seberapa banyak barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, produktivitas yang sudah naik kelas artinya Anda mampu menghasilkan output yang jauh lebih banyak dengan waktu yang sama. Anda kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Seberapa Anda produktif? Bisa dilihat di akhir hari seberapa banyak dan berkualitas output yang bisa Anda hasilkan. Kalau dalam sehari kerjanya bolak-balik meeting, apakah termasuk produktif? Tergantung ya, menurut saya. Apakah meetingnya benar-benar perlu dilakukan? Kalau terlalu banyak, saya rasa justru malah membuat kita kontraproduktif. Karena kita tidak punya waktu mengerjakan tugas kita sendiri. Makanya jauh lebih efisien kalau sebelum meeting ada pre-work yang dikerjakan secara asinkronus. Ya, jadi saat meeting tinggal membahas singkat dan menyepakati hal-hal yang memang perlu disepakati. Selain meeting, yang biasanya jadi musuh produktivitas adalah multitasking. Benarlah, menurut studinya, ya, GP multitasking itu bisa menurunkan produktivitas sampai 40%. Ya. Kenapa? Karena sambil meeting sambil mengerjakan. Ya, katanya 2-3 terlampaui. Nyatanya hanya sekitar 2% orang yang bisa melakukan multitasking. Sisanya butuh waktu paling tidak 23 menit untuk kembali fokus ke salah satu aktivitasnya. Apabila Anda bisa bekerja secara produktif, bukan hanya performa Anda yang baik di perusahaan. Anda juga bisa menjaga gaya hidup yang sehat. Anda bisa menyisihkan waktu untuk workout. Anda bisa memberikan waktu Anda lebih banyak untuk keluarga atau melakukan hobi Anda. Sayangnya, produktivitas ini masih menjadi PR untuk Indonesia. Karena di antara negara ASEAN, ya, ternyata produktivitas Indonesia menempati urutan kelima setelah Thailand. Memang harus kita akui, ada orang yang mampu lebih produktif dibandingkan orang lainnya. Apakah ini bawaan? Tentu saja tidak, ya. Semua sangat tergantung dari habit yang dilakukan secara konsisten. Harvard Business Review mempublikasikan hasil temuan apa yang membuat orang lebih produktif. Nah, dari hasil temuannya ada pola yang cukup menarik nih. Bahwa mereka dengan produktivitas tinggi mampu bekerja secara cerdas. Artinya, jam kerja yang panjang tidak menjadikannya produktivitas yang juga tinggi, ya. Bukan tergantung waktunya, tapi tergantung kecerdasannya. Kemampuan memprioritaskan pekerjaan untuk diselesaikan adalah kuncinya. Menarik ya? Ya udah.
tanpa berlama-lama, yuk kita bahas bagaimana caranya kita meningkatkan produktivitas. Apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, rencanakan pekerjaan Anda berdasarkan prioritas dan tentukan goalnya. Bahkan ini bisa Anda lakukan sejak bangun pagi. Dalam sehari Anda tuh mau melakukan apa saja. Nah, untuk urusan pekerjaan ini, Anda mulai buat to-do list sesampainya di kantor. Tidak hanya sampai di situ, setiap aktivitas yang Anda rasa membutuhkan waktu yang lama, Anda tentukan dulu apa tujuannya. Jadi, Anda tidak terlena dan membuang waktu yang lama dalam aktivitas tersebut. Dan jangan lupa, pastikan tetapkan batas waktunya supaya jelas. Jadikan membuat perencanaan setiap pagi menjadi rutinitas. Dan saya percaya rutinitas yang kita lakukan setiap pagi akan sangat mempengaruhi bagaimana mood kita seharian. Mentor atau guru kehidupan saya menyarankan begini, buka harimu dengan menyadari bahwa kamu sangat tergantung dengan Tuhanmu. Setelah itu, ajukan pertanyaan dan hindari tontonan. Untuk menjalankan nasihat mentor saya ini, saya terbiasa bangun jauh sebelum waktu subuh, menyambungkan diri dengan Sang Maha Kekasih hingga menjelang matahari terbit. Setelah itu, saya mengawali aktivitas duniawi dengan mengajukan pertanyaan, siapa saja yang saya inspirasi hari ini? Apa yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup saya? Dan hal berbeda apa yang perlu saya lakukan hari ini? Dari beberapa pertanyaan ini, biasanya muncul jawaban yang menghasilkan aktivitas prioritas yang perlu saya lakukan hari itu. Hidup menjadi terarah dan menghasilkan banyak hal positif. Salah satunya adalah video yang sedang Anda tonton saat ini. Yang kedua, di-manage tuh informasi dan tugas secara efektif. Sungguh, dalam sehari kita akan mendapat banyak informasi. Penting tidak penting butuh diselesaikan segera ataupun tidak. Berhubungan langsung dengan kita atau tidak. Ini akan menentukan bagaimana kita merespon informasi tersebut. Tidak semua informasi harus mendapat respon yang sama. Kita perlu memetakannya, memilihnya, memilahnya. Nah, satu lagi nih, yang cukup intens menurut saya, yaitu notifikasi dari HP. Mau dari WA, email, atau bahkan sosial media lainnya. Biasakan tidak responsif terhadap semua notifikasi yang masuk, kecuali memang sedang penting. Kita bisa mengecek setengah jam atau bahkan sejam sekali. Jadi tidak setiap ada notifikasi langsung direspon. Ini akan draining energi tentunya. Karena tidak akan ada habisnya. Pastikan smartphone itu membuat Anda smart. Tidak membuat Anda diperbudak oleh waktu. Oh iya, jangan lupa selipkan break ya. Menurut riset di North Carolina State University, memberikan break sekitar 5-10 menit ya, itu akan meningkatkan produktivitas kita. Kita perlu istirahat sejenak, otak jadi refresh dan siap digunakan menuntaskan goal-goal selanjutnya. Saya pernah datang ke salah satu perusahaan grup Astra, yaitu Turangga. Saya sedang diskusi dengan direktur utamanya, Pak Dadi. Tiba-tiba ada pengumuman ya, yang isinya kurang lebih demikian. Bapak dan Ibu, sekarang pukul 14, saatnya melakukan relaksasi. Gerakan tubuh Anda sejak bla bla bla. Ya, setelah itu kemudian ditutup, dan semoga Anda semakin segar dan bugar. Itu menyegarkan ya ternyata. Jangan lupa juga, untuk tugas-tugas yang rutin dan sederhana bisa didelegasikan kepada anggota tim Anda. Selain mengefisienkan waktu Anda, sekaligus memberdayakan anggota tim Anda. Yang ketiga, komitmen dan konsisten menjalankan hasil rapat. Ya. Jadi kadang kita punya customer, baik eksternal maupun internal. Ya. Maka itu adalah customer kita, ada juga klien kita, bos kita, anggota tim kita, itu customer kita. Ya. Pastikan batasi meeting tidak lebih dari 90 menit dengan mereka. Dalam meeting, hal yang paling penting, sepakati hasil meeting. Tentukan next step-nya apa, harus apa dan siapa yang bertanggung jawab. Dengan adanya kesepakatan yang didasari pemahaman Anda terhadap customer ini,
akan membantu Anda membuat prioritas kerja. Biasakan berkomitmen menuntaskan tugas dari hasil diskusi atau rapat tersebut. Hidup bukan semata tentang menuntaskan to-do list dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan. Justru to-do list itu membantu Anda lebih produktif, sehingga lebih banyak waktu yang Anda miliki untuk diri Anda dan keluarga. Mari fokus pada apa yang menjadi esensi dari kehidupan Anda. Karena itulah tujuan yang sejati dan menjadikan apa yang Anda lakukan menjadi lebih meaningful. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan berkomitmen tetap menjadi seorang yang produktif dalam situasi apapun. Sukses mulia untuk kita semua.